Sebenarnya free will itu, yang namanya free will itu adalah opo, istilahnya uh, kehendak bebas, bahwa manusia itu menentukan segala sesuatunya, pingin A atau B itu sepenuhnya karena kehendak bebasnya sendiri. Dia tidak dipaksa oleh apapun, gitu ya, tidak dipaksa oleh apapun. Jadi ya tidak dipaksa oleh keadaan, ya jadi dia bisa memilih, mau memilih A atau memilih B, ya itu terserah gitu. Itu adalah free will. Kita bahas satu persatu. Free will ya memang sampai baru-baru ini ya, baru pada saat kita mempelajari mempelajari yang namanya neuroscience itu. Sebelum ada neuroscience itu, yang namanya pendapat apakah kita punya kehendak bebas atau tidak, itu tidak ada buktinya gitu ya, tidak ada buktinya. Tapi masing-masing punya istilahnya punya dasar pemikiran itu, bahwa manusia itu punya free will itu. Kalau ilmu pesantren itu ya, ilmu pesantren itu ada yang namanya aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Qadariyah dan Jabariyah itu. Yang namanya Jabariyah itu, kita ini sudah hanya wayang aja gitu. Manusia ini hanya wayang. Segala sesuatu di dunia ini hanyalah wayang gitu. Hanyalah boneka yang dijalankan oleh dalangnya gitu. Itu Jabariyah gitu. Ada yang maha dalang gitu ya, yang menggerakkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Itu adalah Jabariyah itu. Kalau dalam ilmu pesantren ya itu. Jabariyah itu. Ini filsafat sih sebetulnya, bahwa alam semesta ini ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Ya pokoknya yang maha mengatur gitu ya, maha dalang gitu ya. Entah namanya apa terserah, pokoknya maha dalang. Itu adalah Jabariyah itu. Nah, Jabariyah ini tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang tidak direncanakan atau tidak memenuhi keinginan yang itu maha dalang tadi itu. Itu adalah aliran Jabariyah gitu ya. Itu itu ini adalah satu aliran. Ada aliran lain yang mengatakan aliran Qadariyah. Lah ini loh Qadariyah ini loh, bahwa manusia itu mempunyai qadar, mempunyai kehendak bebas. Jadi manusia ini tidak dalam kekuasaan yang maha dalang tadi dalam melakukan sesuatu gitu ya. Dasar pemikirannya beda-beda. Ini filsafat. Ini adalah Jabariyah atau Qadariyah, bahwa manusia itu mempunyai free will, mempunyai kehendak bebas atau tidak mempunyai kehendak bebas. Itu dalam waktu ribuan tahun itu diperdebatkan dalam tataran yang namanya filsafat itu. Jadi ada yang filsafat yang pro bahwa manusia itu tidak mempunyai kehendak bebas. Siapa? Tadi itu aliran Jabariyah tadi itu. Yang kedua adalah aliran Qadariyah, bahwa manusia itu mempunyai kehendak bebas gitu ya. Dan karena manusia mempunyai kehendak bebas, kalau dalam aliran Qadariyah ini wajar kalau manusia itu kemudian dihukum karena dia harus menerima itu. Dalam aliran Qadariyah ini gitu ya, bahwa yang maha dalang itu hanya menentukan aturan-aturan dunia terus diserahkan kepada manusia sebagai orang yang dipercaya mengendalikan itu ya, pemimpinnya itu, pengatur dunia itu, manusia itu wakilnya yang maha dalang tadi itu kalau dalam filsafat Jabariyah vs Qadariyah ya gitu ya. Ini adalah ini adalah filsafat yang bertahan ratusan tahun, ribuan tahun bahkan ya, ribuan tahun ini orang bekerja berkutat dengan ini. Nah, hanya saja setelah yang namanya neuroscience ini berkembang gitu ya. Neuroscience ini berkembang, maka neuroscience berkembang, mereka meneliti gitu ya, meneliti. Termasuk ada yang namanya neurolog yang bernama Sam Harris itu. Dia itu meneliti benar, apakah benar manusia itu punya yang namanya free will gitu ya, kehendak bebas gitu. Yang pertama itu, kita sudah lama tahu bahwa yang namanya sel-sel kita ini,
sel kita itu bekerja mengikuti hukum alam gitu ya. Sel kita tidak terlepas daripada sel saraf gitu. Sel saraf juga gitu. Sel saraf itu bekerja mengikuti hukum alam gitu. Dasarnya misalnya sel itu tetap eksis dan bekerja karena dijaga oleh yang namanya sistem-sistem yang mempertahankan yang namanya permeabilitas membran, yang namanya perbedaan voltase, ya, perbedaan potensial membran yang min 0,68 milivolt itu ya, di luar dan di dalam membran sel itu. Nah, kalau keadaan ini dipertahankan, maka sel itu akan tetap hidup gitu ya. Dan sel itu bekerja gitu. Yang mempertahankan beda potensial antara di luar dan di dalam membran tadi itu apa gitu. Itu adalah sistem yang namanya natrium kalium pump itu ya. Natrium kalium pump. Jadi di dalam sel kita itu natrium itu otomatis masuk ke dalam. Terus untuk mengeluarkan dipompa gitu. Kalium itu otomatis dia keluar sel dan untuk mengembalikan ke dalam sel itu dipompa gitu ya. Nah, namanya pump atau pompa natrium kalium itu. Nah, pompa ini akan bisa jalan kalau kita mempunyai bahan bakarnya. Bahan bakarnya apa? Yang namanya ATP, adenosin trifosfat. Itu mahasiswa kedokteran semester 1 itu udah diajari gitu. Mulai tahun 50-an ya sudah kayak gitu ya. Sudah diajari seperti itu bahwa pada dasarnya secara fisiologis jaringan-jaringan kita bekerja karena selnya sehat gitu ya. Selnya sehat itu. Nah, jaringan yang sehat membentuk yang namanya organ yang sehat. Jadi pekerjaan organ itu akan bagus kalau jaringannya bagus. Jaringan bagus kalau selnya itu bagus. Dan semua sel itu pada dasarnya sama gitu. Pada dasarnya sama. Mereka bekerja dengan adanya itu tadi natrium kalium pump itu ya. Itu. Nah, itu udah lama. Tapi setelah kemudian dalam dan sebetulnya dengan pengetahuan ini sebetulnya nggak ada kehendak bebas itu nggak ada gitu. Lah kenapa? Loh, natrium kalium itu keluar masuk itu kita bukan kemauan kita kok gitu, kemauan alam gitu ya. Kalium natrium masuk itu bukan kemauan kita gitu. Jadi kerja otak kita itu betul-betul gitu ya. Tergantung misalnya kadar kalium dalam darah kita gitu. Sangat tergantung. Sangat tergantung yang namanya kadar kalsium, kadar natrium. Sangat tergantung. Misalnya di darah kita itu natriumnya itu turun gitu ya. Turun aja, misalkan dari 135 itu ya normalnya, dia turun dari 130 apalagi 125, teler dia itu ya. Jadi gitu ya, dengan pengetahuan dasar tahun 50-60, kita paham ini nggak ada kok kehendak bebas itu. Natrium turun kita teler kok. Belum aja ya, misalnya dalam darah kita ada yang namanya kadar gula ya, glukosa gitu. Nah, di otak kita, glukosa itu rata-rata adalah sepertiga levelnya dari level di dalam darah gitu. Kalau darah kita itu turun misalnya level gula darah kita itu misalnya di bawah 60 itu. Orang itu ngantuk gitu ya. Teler dia itu. Nah, coba gara-gara gula aja kita nggak bisa punya kehendak kok gitu. Apalagi yang lain-lain gitu. Nah, tetapi kemudian ini pemikiran sederhana ya bahwa tubuh kita itu digerakkan oleh sekumpulan organ dan organ itu disusun oleh yang namanya itu oleh sel itu. Dan sel itu bekerja sesuai hukum alam itu. Secara acak itu. Nah, kecenderungan orang berlaku itu beda-beda. Kamu tahu nggak sejak kecil ada anak yang cenderung nakal? Tahu kamu itu. Anak kayak gini dikasih tahu nggak ngerti gitu ya. Nggak tahu gitu. Sama gitu ya. Oh, anak ke umur 2 tahun, cerit-cerit, wah gitu ya. Minta balon itu. Orang tuanya sampai bingung, digendong gitu ya. Itu. Ya, tantrum. Pertanyaannya, itu kemauannya siapa gitu. Kemauan otaknya. Iya, orang dia itu nggak bisa. Anak kecil itu tidak bisa menentukan
Mana yang harus dilakukan? Baik dan buruk mereka belum tahu, apalagi salah dan benar gitu. Nah, kalau kemudian free will itu ada, sejak kapan free will itu ada? Pertanyaannya. Loh, anak kecil, anak bayi nggak punya free will. Anak umur 3 tahun nggak punya free will. 5 tahun, banyak anak 5 tahun yang belum tahu, belum sadar itu. Coba nanya lah, banyak yang umur 7 tahun, 8 tahun baru merasa ada gitu. Nah, kalau misalkan 5 tahun, ya 5 tahun jam berapa, 5 tahun lebih berapa bulan, lebih berapa menit, lebih berapa detik gitu. Batasnya di mana itu? Yang namanya free will itu adalah perdebatan lama bahwa sebetulnya tidak ada bukti bahwa kita itu punya free will. Gitu ya. Nah, tapi gitu ya. Kira-kira di akhir tahun 90-an yang namanya Sam Harris itu meneliti gitu ya. Meneliti sebetulnya free will itu ada apa tidak gitu ya. Nah, akhirnya Sam Harris dan kawan-kawan itu menemukan sebelum orang itu punya keinginan, selnya itu sudah aktif duluan gitu. Jadi keinginanmu pun itu muncul setelah ada beberapa aktivitas dari sel dan jaringan gitu. Jadi kamu tidak bisa menentukan keinginanmu itu apa atau tidak bisa menentukan kelakuanmu itu apa karena sesaat sebelum itu terjadi gitu ya, sebelum itu terjadi sudah ada aktivitas sel. Jadi kamu memutuskan sesuatu itu di luar keinginanmu gitu. Ya, itu yang terjadi setelah yang namanya Sam Harris dan kawan-kawan itu meneliti adanya free will atau tidak gitu ya. Jadi kalau secara sains memang free will nggak ada gitu. Tetapi ini kita ngomong apa usulnya Sam Harris ya. Sam Harris itu roto-roto aneh orangnya ya. Bukan roto, emang aneh Sam Harris ya itu. Sam Harris itu kalau kalau ketemu sama Richard Dawkins dibully habis-habisan mengenai yang namanya moral karena akhirnya yang namanya Sam Harris ini juga mengatakan bahwa yang namanya moral itu ada dasar-dasar biologinya gitu ya, ada dasar-dasar biologinya iya gitu, bahwa menentukan hal yang baik dan buruk itu ada dasar-dasar biologinya. Makanya meskipun yang namanya Sam Harris itu menyampaikan bahwa sebetulnya free will itu tidak ada gitu, tapi untuk membuat manusia itu berlaku baik dalam tanda kutip itu bisa diupayakan sesuai dengan dasar-dasar biologi gitu. Biologi. Salah satunya prinsip-prinsipnya kenapa dia mengatakan biologi si Sam Harris itu karena kalau kita itu memegang moral itu pada tataran misalnya kebudayaan, moral jadi beda-beda. Moralnya orang Semarang sama orang Surabaya udah beda gitu. Terus, terus kalau moralnya orang Yahudi dengan orang Kristen beda lagi moralnya gitu. Nah, akhirnya yang namanya Sam Harris itu mengusulkan moral berdasarkan apa? Berdasarkan biologi gitu. Biologi. Jadi orang melakukan sesuatu atau tidak boleh melakukan sesuatu, kalau boleh melakukan sesuatu, dasarnya adalah pengetahuan biologi gitu. Itu yang diusulkan oleh Sam Harris misalnya kenapa? Misalkan Sam Harris itu bilang, misalnya binatang-binatang tertentu itu bisa merasa dirinya ada, punya emosi gitu. Jadi gimana supaya tidak membuat binatang-binatang itu stres gitu. Jadi yang boleh dibunuh misalnya dimakan itu ya. Dimakan, disembelih adalah satu binatang-binatang yang tidak punya emosi gitu, tidak merasa dirinya ada gitu. Atau tumbuhan gitu. Ini adalah usulan dari Sam Harris itu. Itu adalah usulan dari Sam Harris. Nah, jadi Sam Harris itu mengusulkan ini
Misalnya, kalau kita berpegang pada moral, itu moral yang mana yang kita pegang? Baik dan buruk itu baik buruk yang mana yang kita pegang? Itu berdasarkan dari usulan Sam Harris. Meskipun dari penelitian-penelitian atau yang disampaikan oleh Sam Harris sebetulnya free will itu tidak ada. Tetapi meskipun free will itu tidak ada, yang namanya kelakuan itu ya, kelakuan kita, perilaku kita itu bisa diatur karena kita tahu dasar-dasar atau cara kerja biologinya supaya bagaimana supaya manusia itu bisa berperilaku seperti yang kita harapkan. Itu justru karena kita tahu bahwa itu tidak ada free will gitu ya, sehingga kita melakukannya itu berdasarkan biologi. Jadi manusia itu bisa didrive untuk berperilaku jahat atau tidak. Itu karena kita tahu bahwa free will itu tidak ada gitu. Contohnya ya sudah jelas, misalkan anak-anak yang diajari untuk antri, dilatih untuk antri sejak kecil itu. Dilatih untuk misalkan tidak memegang barangnya orang lain sejak kecil. Empatinya tinggi. Ini karena pengetahuan kita tentang cara kerja otak kita itu bisa didrive karena kita tahu bagaimana mendrive atau mengarahkan perilaku seseorang, ya behavior seseorang melalui pengetahuan yang kita punyai. Ya, itu sekali lagi ya yang namanya sains ini, bahwa temuan-temuan sains baru itu justru bertentangan dengan keyakinan kita bahwa yang namanya free will itu ada gitu ya. Itu sains-sains terbaru. Tapi meskipun free will itu tidak ada, bukan berarti manusia itu tidak bisa diatur gitu ya. Justru kita bisa mengatur karena kita paham bagaimana cara kerja otaknya kita itu ya, bahwa kita nggak punya free will, bagaimana kita itu bisa mengarahkan perilaku komunitas itu ya, perilaku ya, meskipun tidak universal sih, ada individu-individu yang perkecualian memang. Ya emang dia ini adalah betul-betul ekstrim, misalnya orang yang psikopat murni gitu ya. Nah orang ini ya memang sulit itu ya diarahkan seperti orang pada umumnya. Tetapi kita juga bukannya kita tidak punya jalan keluar, karena kita tahu cara kerjanya otak orang yang psikopat, maka kita bisa mengarahkan dia supaya psikopatnya itu tidak terekspresi. Itu yang justru kita itu bisa mencapai yang namanya komunitas atau kehidupan atau perilaku komunitas yang menguntungkan kita gitu ya. Bagaimana kita itu bisa berperilaku misalkan empati gitu, tidak saling menyakiti, saling mendukung gitu ya. Itu justru karena kita tahu cara kerja otak kita gitu. Dan kita tahu bahwa kita nggak punya free will gitu. Jadi alam ini menuju ke keadaan yang tidak teratur, yang namanya entropi gitu ya. Jadi alam ini cenderung tidak teratur. Justru kita menemukan satu sistem yang melawan entropi, itu ada namanya kehidupan ini gitu. Kehidupan ini, alam ini cenderung menuju ke arah entropi, tapi kehidupan ini selama 4,7 miliar tahun itu terbukti melawan entropi itu ya. Kehidupan itu dia itu membentuk keteraturan itu ya. Ini kehidupan itu ya. Kehidupan itu membentuk keteraturan. Ya, jadi bertentangan dengan kecenderungan alam semesta yang menuju ke tidak teraturan atau namanya satuannya entropi, tapi kehidupan ini melawan entropi gitu. Nah, kehidupan melawan entropi ini pada dasarnya ya hukum alam juga, di antara sekian banyak kemungkinan muncul satu kemungkinan ya. Nah, kemungkinan itu kemudian cenderung akhirnya membuat sehingga wajar kalau gitu. Itu sebabnya kenapa di alam dikatakan di tata surya kita itu yang ada kehidupan cuma di bumi gitu.
Jadi bumi ini perkecualian itu. Di alam semesta kita ya, di tata surya gitu. Nah, di galaksi kita, galaksi Binawa Sakti, kita belum menemukan bukti juga ada kehidupan itu ya. Belum menemukan bukti ada kehidupan. Jadi memang kehidupan itu sangat jarang di alam semesta, sangat jarang. Sangat jarang. Ya, kalau hitung-hitungannya itu ya masa ya di galaksi yang bentangannya itu 200 juta tahun cahaya ini kita tidak menemukan 200.000 tahun cahaya kita nggak menemukan adanya kehidupan itu. Ya, secara hitung-hitungan mungkin ada kehidupan. Jadi mungkin di bagian mana di galaksi ini ada yang namanya kehidupan mungkin, tapi sampai sekarang kita belum menemukan buktinya gitu. Kemungkinan itu ada. Jadi meskipun kita itu kita itu sains itu berpegang pada sesuatu yang ada, tapi kita juga bisa memikirkan yang mungkin itu gimana. Jadi yang nggak mungkin itu apa misalnya. Jadi ya misalkan sains itu tidak akan repot-repot membuktikan bahwa mencari sapu terbang itu karena itu tidak mungkin terjadi gitu ya. Sapu terjang gitu ya. Jin, peri, prayangan, genderuwo, tetean, banaspati, memediusus itu di luar nggak penting banget itu ya, dan itu kemungkinan ada itu nggak mungkin lah gitu ya, itu nggak mungkin. Nah, sama dengan kehidupan ini, meskipun kita sampai sekarang itu belum menemukan kehidupan lain di luar bumi, tapi ada kemungkinan di luar bumi itu ada kehidupan itu. Meskipun kehidupannya ya hampir pasti nggak sama dengan yang di sini. Kenapa? Loh, kita itu melewati kondisi yang berbeda dengan rentang waktu yang berbeda misalnya. Kehidupan saat ini di muka bumi ini juga ditentukan atau diwarnai dengan 5 kali kepunahan massal. 5 kali kepunahan massal. Lah ya nggak mungkin lah ya, misalkan 1 juta tahun cahaya dari tempat kita itu ada kejadian yang persis di muka bumi itu ya. Kemudian ada luka, ada dinosaurus, nggak mungkin itu. Ya, nggak mungkin. Jadi kalau seandainya ada kehidupan, hampir pasti kehidupannya tidak sama dengan di bumi. Jangan bayang film Star Trek ya. Kamu datang di planet yang dimana ada kehidupan yang mirip orang, cuman kulitnya hijau itu ya. Ini menunjukkan bahwa ini kehidupan ya, kehidupan dari kita itu makin lama makin tahu lah caranya kehidupan. Misalkan ini multi universe gitu ya. Multi universe itu ya hitung-hitungan itu ada, tapi ya enggak lantas seperti filmnya Marvel itu apa sopo jenenge enggak gitulah ya. Oh ya nang Bu ya enggak gitu. Gara-gara ya hitung-hitungan yang namanya multiverse itu atau multi alam semesta itu ya iya, tapi ya enggak gitu masuk terus kemudian siapa jenenge Dr. Strange itu gelut sampai cuka idaku itu baby gurita itu baby gurita itu kan sing musuh Dr. Strange itu. Nah iya enggak gitu, kalau Dr. Strange itu adalah cor yang dibungkus ilmu pengetahuan itu bukan itu ya. Nah itu adalah kehidupan. Jadi makin lama kita paham kehidupan. Jadi yang namanya kehidupan ini kembali lagi yang namanya kehidupan ini adalah melawan yang namanya entropi. Meskipun melawan entropi itu bukan berarti menghilangkan entropi, tidak gitu. Kalau dalam sistem yang tertutup itu terjadi entropi, tapi kalau sistem yang terbuka dia itu bisa menyerap energi ya untuk menurunkan entropi di dalamnya. Tetapi tetap saja secara konstanta tetap itu. Jadi misalnya itu ya, kenapa entropi itu mesti kamu buang dan menimbulkan kekacauan di lain tempat. Misalnya gini, kamu di kamarmu, kamu bersih-bersih sampai tidak ada yang namanya sampah. Ya sampahnya kamu buang kemana? Nah, jadi entropinya di belakang rumah bertambah gara-gara kamu buang sampah gitu. Ya, jadi entropinya di situ kekacauannya bertambah. Misalkan tempat membuang sampah gitu.
Ya bener, di kota Jakarta itu dibersihkan sampahnya, di mal-mal dibersihkan, dibuang kemana? Ke tempat pembuangan sampah. Wah, di sana lebih kacau gara-gara kamu buang sampah gitu ya. Itu yang namanya dalam satu sistem yang tertutup, kita bisa menurunkan entropi kalau kita menyerap energi gitu ya. Misalnya kamu atau menambahkan energi, misalkan kamu di kamar gitu ya. Kamarmu acak-acakan. Kamu nonton TV sebentar, kamarmu acak-acakan gitu. Enggak loh, kamu nonton TV ya, kamu nonton sepak bola gitu ya. Ya, kamu nonton sepak bola. Kamu sepak bola dalam nonton di kasur gitu. Sementara kasurmu spraynya lungsep gitu. Nah, untuk merapikan spraymu, kamu memerlukan usaha, Betul. memerlukan energi namanya. Kamu membuang sampah, memenurunkan. Jadi, yang tadinya menjadi tidak teratur, kamu atur lagi, kamu memerlukan energi. Tetapi ketidakteraturan ini kamu buang keluar gitu. Nah, itu kita buang keluar. Ini sama. Jadi, ini yang terjadi Sama. juga. Itu. Misalkan di Denmark, di Finlandia itu, yang namanya entropi diturunkan. Tempatnya rapi, gitu ya, rapi itu. Terus mereka pakai apa? Ya pakai BBM. Terus limbahnya ya dibuang ke kita, gitu. Jadi Iya, itu. bulet aja gitu. Nah, tapi sudah terbukti bahwa kehidupan itu melawan entropi. Jadi dengan demikian ya, meskipun kita membuang entropi di luar. Nah, sekarang idenya adalah bagaimana orang sak bumi ini itu kita itu kerjasama bareng itu ya menjadikan bumi ini satu sistem, entropinya kita buang keluar kemana, ke Jupiter kayak ke bulan kayak gitu loh ya itu. Jadi bumi ini seperti kamarmu yang diatur, sementara bulan, Jupiter, Pluto itu tempat sampah, Bantar Gebang itu yang namanya kehidupan itu. Jadi kalau kamu tadi mengatakan bahwa alam semesta itu punya kehendak, nggak ada bukti. Alam semesta ini acak kok gitu ya. Alam semesta ini acak. Kemarin baru seminggu yang lalu baru yang namanya teleskopnya Hubble itu menemukan bahwa ada matahari, bintang-bintang itu yang mereka itu terikat jadi satu gitu ya. Dan mereka itu bergerak mereka itu saling berputar, matahari gitu ya. Berputar karena mereka saling menarik. Jadi mereka itu karena gravitasi mereka itu terikat itu dan berputar bersama. Satu kelompok bintang gitu ya. Selama ini misalkan bintang kita, matahari kita ini adalah perkecualian itu. Pada umumnya yang namanya bintang itu bintang kembar, mereka itu berputar itu. Mereka berputar itu. Jadi yang lebih banyak matahari atau bintang itu adalah bintang yang berpasangan, berputar gitu. Pada umumnya matahari kita enggak gitu. Kembarannya kemana? Mencelat. Jadi planet-planet itu. Gitu. Iya, Jadi planet-planet itu. Nah, yang paling gede Jupiter itu adalah mbok-mbokane bintang satu yang paling gede tadi, yang terpisah tadi. Nah, ini juga perilaku alam gitu ya. Ini juga perilaku alam gitu. Perilaku alam atau ya namanya hukum alam gitu. Berjalan seperti itu gitu. Berjalan seperti itu. Jadi kalau ini kan diatur oleh alam semesta, ya enggak gitu juga kali itu ya. Enggak gitu. Alam semesta ini mempunyai yang namanya kemungkinan terjadi. Nah, kita kembali lagi seperti tadi itu. Kita hidup itu karena serangkaian serangkaian kebetulan itu. Misalnya, kebetulan aja 4,5 miliar tahun yang lalu itu terus terjadi badai kilat petir di mana di alam semesta itu terus kemudian membuat atmosfer yang berisi NH4, CH3 dan CO2 itu terus membentuk yang namanya protein. Kebetulan itu. Coba kalau tidak itu, kan tidak ada yang namanya protein itu ya. Protein. Belum tidak ada yang namanya DNA. Kebetulan aja di antara sekian banyak DNA satu kemudian menjadi nenek moyang kita, itu juga kebetulan gitu ya. Terus kemudian 650 juta tahun yang lalu mendadak terjadi kepunahan massal yang pertama gitu.
Ya, pembusuhan massal yang pertama. Mendadak suhu bumi ini, bumi ini oksigennya meningkat sampai 20%. Itu juga kebetulan. Kalau tidak ada misalnya, tidak ada kepunahan massal yang pertama, lah kita nggak mungkin ada itu. Karena kepunahan massal yang pertama diakibatkan ada bakteri yang memproduksi oksigen lebih banyak sehingga atmosfer bumi ini jadi 20% dari yang tadinya 11%. Gitu. Lah kita sekarang memerlukan oksigen yang 20%. Kalau 11% kita nggak bisa gitu. Nah, kita ini juga sekaligus berbagai kita muncul karena sekaligus dikarenakan berbagai macam kebetulan gitu. Kebetulan, nah itu adalah peluang-peluang kecil itu bisa terjadi kalau kita itu mengulang gitu. Duh, misalnya kenapa? Kenapa misalnya tadi kehidupan pertama tadi luka? Di antara sekian, iya dari sekian juta miliar triliunan sel ada satu kemudian yang gitu. Sama aja kalau kita melempar dadu ini ya. Semakin sering kita melempar ya, semakin besar kemungkinannya terjadi. Kalau lemparan itu jutaan kali, itu ya sama. Jadi kalau kejadian itu miliaran jutaan kali, kemungkinan yang paling kecil bisa terjadi gitu. Itu ya, itu yang masalah kehidupan. Jadi alam semesta tidak punya kehendak gitu. Law of attraction itu jelas-jelas ngarang gitu ya. Tidak ada bukti bahwa law of attraction itu terjadi gitu. Tidak pernah ada bukti misalkan. Ya itu. Hampir semua orang kayak gitu. Apakah orang yang terus kemudian kepingin jadi dokter dan berpikir jadi dokter, lantas jadi dokter beneran? Ya enggak itu. Enggak gitu. Mana ada sih Wim orang yang cita-cita kecil. Kamu cita-cita jadi apa? Jadi kasir Alfamart. Itu enggak ada kok Wim. Gitu. Enggak ada gitu. Tapi kebanyakan orang akhirnya ya bekerja sebagai kasir, bekerja karyawan. Padahal tidak banyak orang itu bekerja, aku nanti cita-citaku jadi bawahan. Enggak ada itu. Jadi secara statistik, law of attraction itu enggak terbukti itu. Bahkan terbukti sebaliknya gitu. Gampang kalau law of attraction itu. Law of attraction itu kalau kita itu membagi itu. Enggak itu terjadi bahkan kecil banget itu lah. Contohnya aku itu nggak pernah punya cita-cita jadi dokter, malah jadi dokter itu. Nah ya nggak ada. Jadi law of attraction kalau kita menginginkan sesuatu itu kita akan mendapatkannya. Kata siapa gitu, omong kosong gitu. Berapa orang yang nggak kepingin miskin itu? Banyak orang nggak kepingin miskin, kepingin kaya. Lah ya. Jadi law of attraction ngomong kosong gitu ya. Ngomong kosong law of attraction itu bisa-bisanya orang aja supaya kamu nggak punya pikiran macam-macam. Tapi ya sebetulnya nggak pernah ada law of attraction itu ya gitu. Jadi kalau kita ngomong law of attraction bahwa kalau kita menginginkan sesuatu yang baik akan baik terjadinya, kalau kita menginginkan sesuatu yang buruk akan buruk terjadinya. Padahal dunia ini, kalau kita ngomong kejadian yang ada di dunia ini, lah, ya irrelevan itu, tidak relevan itu, tidak relevan. Kenapa misalnya kita ngomong soal terjadi? Kalau kita perang, kita harus punya menanamkan pada ini pasukan-pasukan kita bahwa kita pasti menang gitu. Lah, gampangnya aja loh. Pasukannya Napoleon kalah itu. Gara-gara Gunung Tambora meletus itu. Gunung Tambora meletus. Loh, kalau Gunung Tambora itu nggak meletus itu, perang koalisi itu beda ceritanya gitu. Ya terus itu perang koalisi yang namanya Perancis dikeroyok 8 negara ya. Perang berkali-kali itu. Perancis sudah sangat waktu itu Perancis itu adalah negara superpower, nggak bisa ngelawan itu. Itu dikeroyok, yang ngeroyok siapa? Inggris, Rusia, Prusia, Austria, semua ngeroyok yang namanya Perancis itu. Semua ngeroyok gitu.
Dan pada detik-detik terakhir, pada saat mereka udah putus asa itu ya, waduh ini ngamuk Napoleon, kita mesti dihancurkan itu. Mendadak yang namanya Eropa itu hujan 2 bulan nggak selesai-selesai. Kenapa? Mereka tidak tahu karena ada Gunung Tambora yang meletus. Gunung Tambora itu di Asia Tenggara gini, meletus, memuntahkan yang namanya materi vulkanosfer ya, membuat suhu bumi turun 2 derajat gitu ya. 2 derajat itu. Eropa itu hujan 2 bulan nggak selesai-selesai gitu. 2 bulan nggak selesai-selesai. Nah, yang namanya meriamnya Napoleon nggak bisa ditarik. Lapangannya becek tanahnya itu. Nih, jadi bayangin aja. Apakah terus kemudian waktu itu Napoleon nggak punya law of attraction gitu. Apakah terus kemudian keinginan menangnya pasukannya Napoleon kalah sama pasukan koalisi? Kan nggak gitu. Enggak itu. Jadi kehidupan ini nggak relevan. Nggak relevan itu. Kalau kita ngomong yang namanya segala sesuatu, kalau kita keinginan kita baik, itu kan baik, ya enggak gitu. Tetapi sekarang itu kita tahu bagaimana cara bekerja otak kita gitu. Bagaimana tahu kita bisa mengatur populasi gitu. Bagaimana populasi yang bisa membuang sampah sejak kecil gitu. Tahu gitu. Caranya bagaimana? Bukan lantas terus kamu harus yakin membuang sampah itu baik. Jadi kalau membuat itu tadi law of attraction, kamu yakinlah bahwa membuang sampah itu adalah kebaikan, maka kamu akan bisa membuang sampah. Itu kalau pakai prinsipnya law of attraction ya. Iya, enggak gitu ya. Yang orang Jepang, orang Perancis ini bisa membuang sampah karena latihan, mulai latih membuang sampah gitu ya. Dilatih membuang sampah. Bukan lantas mari kita meyakini kebaikan terjadi di antara kita. Tiap hari kita saling bully. Tiap hari kita saling nyinyir, saling julid gitu ya. Bagaimana itu terjadi? Law of attraction apa?